Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini 27 September 2025. Kita ada saham properti ya, dan sepertinya ada yang bikin chart pattern bullish penan ya. Apakah ini sinyal untuk entry? Ada 4 saham yang menarik, ada SMRA, BSD, ASRI, dan Piwon. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG ya. IHSG Jumat kemarin ya tuh menguat 0,73%. Starternya masih confirm uptrend. Ini Golden Cross MA 50 dan 20 bergerak di atas MA 200 dan saat ini IHSG lagi konsolidasi di atas ya. Supportnya ada di 8.000 dan resistennya ada di 8.167. Ini dari formasi candlenya sudah kelihatan ya, dia candle zebra ya. 2 hari hijau, 1 merah, dan kemarin hijau ya. Apabila besok merah, kemungkinan untuk IHSG lagi konsolidasi ya, konsolidasi di atas untuk retest support minornya. Apabila koreksi pun masih bagus ya, karena memang belum retest lagi MA 20-nya ya. Cukup jauh ya di 7.920 ya, masih bagus. IHSG masih konsolidasi di atas, momentumnya masih bagus. Apabila nggak ada berita negatif ya dari internal, kemungkinan IHSG akan uji resisten kembali ya di 8.170-an. Masih bagus untuk momentum MACD-nya pun masih bagus ya, masih golden cross ke atas, dan sepertinya memang momentumnya sudah mulai melemah. Kemungkinan untuk IHSG ya akan retest dulu dan kemungkinan akan koreksi lagi ya di area, karena memang lagi konsolidasi ya di area support atasnya. Apabila support minornya 8.000 jempol akan menguji di 7.920, dan itu pun masih normal karena belum ada koreksi ya, dan saat ini lagi konsolidasi di atas. Masih bagus untuk IHSG. Oke, saham pertama ya ada SMRA untuk hari Jumat kemarin untuk melemah 0,46%. Secara trennya dia setelah turun cukup jauh ya, turun cukup jauh ini ya, dari 730 turun sampai 350-an ya, dan kemudian sudah bikin formasi naik ya, ini tangga naik ya, ini bikin high dan nggak bikin lower low, bikin higher high kembali, dan saat ini sepertinya mau bikin bullish penan ya, ini ya, bullish penan. Secara kalau dari moving average-nya memang sudah menunjukkan kenaikan ya, dia sudah berhasil breakout MA 50 ya, MA 50 dengan volume besar ini ya. Ini udah golden cross ke atas dan dengan volume cukup besar, dan saat ini lagi terkoreksi ya. Terkoreksi ke MA 200-nya ya. Ini kan baru aja breakout MA 200 dan seperti mau di retest kembali ya. Ini juga dekat dengan MA 50 dan dekat juga trend line-nya dari bullish penannya ya. Untuk SMRA saat ini lagi di support ya dengan low risk. Apabila gagal berada di support minornya ini, untuk SMRA mungkin akan uji dari trend channelnya ini yang warna hijau ini ya, di 420. Kita coba bikin trading plan-nya. SMRA cukup low risk ya, untuk TP pertamanya bisa di 470-an ya. Untuk apabila yang mau TP cepat juga bisa dipakai di sini ya, di sekitar 7% ya, di 450 juga bisa. Masih cukup bagus apabila bullish penannya ini terkonfirmasi. Dia harus breakout dulu 450 ya, untuk menuju target tertingginya bisa di 490 ya untuk SMRA. Untuk volumenya pun saat koreksi dengan volume kecil ya, ini pas breakout dengan volume besar, artinya masih ada yang jagain ya, dan secara moving average-nya pun masih bullish karena masih berada di atas MA 50 dan masih ada di atas trend channel yang warna merah ini, yang warna hijau ya, uptrend channelnya. Dan secara momentum MACD-nya pun masih dead cross ya sebenarnya ya, tapi momentumnya sudah mulai melemah.
kita lebih baik tunggu di bawah di support-nya ya. Apabila bisa base sebagian di 430, apabila turun nanti bisa beli lagi di sekitar 420. Masih cukup bagus untuk SMRA. Coba kita lihat untuk broksumnya dari seminggu terakhir ya, ada normal akumulasi, ada XL, ada DRX KK ya, yang buang ada PD, ZPBK yang nampung di average 440. Jadi masih floating loss sedikit untuk SMRA masih bagus, buy on support ya, karena memang cenderung lagi sideways, supportnya di 420 untuk resisten pertama di 450 dan selanjutnya di 470 masih bagus untuk SMRA. Bullish penan, mudah-mudahan terkonfirmasi bisa buy on weakness saja di sekitar supportnya ya. Supportnya yang 420 sampai 430 masih bagus untuk SMRA. Oke, saham kedua ya ada BSDE hari Jumat kemarin untuk melemah 4,15%. Secara trennya dia baru aja breakout sebenarnya ya, baru aja breakout MA 200 artinya dia lagi posisi uptrend ya karena memang sudah lama dia bergerak di bawah MA 200 dan sudah breakout. Breakout-nya pun terkonfirmasi ya, terkonfirmasi dengan volume cukup besar, sebelumnya cukup kecil ya dan saat breakout dengan volume besar dan saat ini lagi koreksi dengan volume kecil ya. Untuk Kamis ya, Kamis sempat naik tinggi dengan volume besar dan saat koreksi Jumat kemarin dengan volume kecil ya. Untuk BSDE bisa buy on weakness juga, mudah-mudahan untuk volume merahnya apabila dikasih merah dengan volume kecil bisa buy on weakness ya. Karena supportnya masih dekat dengan support ya, ini support MA 50 ada di 950 dan untuk support ring sideways-nya ya, ini juga ada support trend channel-nya yang warna hijau di sekitar 1000 ya. Jadi angka psikologisnya juga jadi terkonfirmasi untuk supportnya ada di 1000 sampai 950, untuk resisten pertamanya ada di 1095 sampai 1170-an ya sampai 1200. Kita coba lihat trading plan-nya. Masih cukup bagus ya risk reward-nya apabila kita dapat di buy on support ya. Cukup bagus risk reward-nya, bisa sampai 1/3, masih cukup bagus, masih berada di atas MA 200 dan saat ini untuk MA seeding-nya memang masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah ya. Untuk BSDE bisa kita buy on di support jadi trend channel-nya juga ini ya. Apabila nanti dia merah dengan volume kecil bisa spekulasi buy on weakness. Kita coba lihat broksumnya dari seminggu terakhir ya, masih ada distribusi ya, baik distribusi dari AK yang nampung sudah mulai masuk ya, ada ZP sudah mulai masuk di average 1037, jadi masih BP ya. Jadi kemarin mungkin ZP beli dan koreksi kembali kemungkinan akan sideways dulu untuk akumulasi kembali ya di bawah ya. Untuk BSDE bisa buy on weakness ya di supportnya MA 50 ya, masih cukup bagus untuk BSDE. Oke, saham ketiga ya ada ASRI hari Jumat kemarin untuk melemah 1,7%. Secara trennya dia masih uptrend ya. Baru aja breakout ya ini setelah lama berada di atas di bawah ya di bawah MA 200 dan breakout ya terkonfirmasi dengan volumenya juga. Artinya ASRI juga breakout dengan volume besar ya. Ini adalah volume besar. Sebelumnya volumenya terindikasi kecil ya dan pas breakout dengan volume cukup besar dan saat ini ASRI lagi sideways ya. Resistennya ada di 190 sampai 190 ya. 190 186 sampai 190 dan di supportnya ada di MA 50 ya di sekitar 165 ya. Kita coba buat trading plan-nya ya. Untuk ASRI karena dia lagi sideways, kita bisa pakai strategi buy on support kemudian jual ketika dia mendekati resistennya ya. Untuk TP pertamanya masih risk reward-nya cukup bagus apabila ASRI dikasih koreksi ya karena memang ASRI baru aja ini ya, baru aja breakout MA 200 dan baru pertama kali ya retest supportnya MA 50-nya masih cukup bagus karena juga sudah mantul. Bila dikasih koreksi malah kesempatan buy ya. Tuh, volumenya pun kemarin koreksi dengan volume kecil ya di bawah MA volume 20-nya apabila dikasih koreksi dengan volume kecil lagi
seperti ini ya, volume kecil mengering dan kemudian berikutnya hari berikutnya dia naik ya. Jadi untuk ASRI bisa buy on weakness, untuk momentum MACD-nya masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah. Kita coba lihat untuk Broksumnya dari seminggu terakhir ya, dari 22 September artinya seminggu ini lagi sideways ya. Masih bagus, ada small akumulasi dari ZBZP di average 176, jadi masih floating loss sedikit. Apabila dikasih koreksi ke area MA 50 bisa kesempatan buy weakness, nanti bisa cicil jual apabila ASRI mendekati resistennya di sekitar 180. Masih cukup bagus untuk ASRI, bisa buy on weakness. Oke, saham terakhir ya, ada Piwon untuk Jumat kemarin itu melemah 2,06%. Kita lihat trennya dulu. Dia memang lagi downtrend ya. Ini sempat mau breakout MA200 gagal koreksi. Ini coba breakout lagi dan gagal, dan seminggu beberapa hari sebelumnya ya sudah breakout ya MA200 dengan volume yang lumayan besar sebenarnya ya, dan kemudian terkoreksi kembali. Untuk saat ini P1 sepertinya lagi terkoreksi ya. Untuk support minornya bisa kita pakai di MA20 dan MA50-nya ya, di sekitar 370 sampai 380 ya, di area ini ya, di area warna biru ya. Coba kita lihat, coba trading plan-nya. Masih cukup menarik ya untuk P1, risk reward-nya masih cukup menarik apabila dikasih buy on support ya. Artinya ini juga ada wick dari atas, kemungkinan memang ada seller, udah beberapa kali dites dan gagal ya di sekitar 390-an. Apabila dikasih koreksi ke area MA 50 malah kesempatan bagus bisa buy on weakness ya, karena memang ini dulu adalah resisten ya. Ini support terus di breakdown dan kemudian di retest kembali, dan saat ini lagi di retest ya, di retest lagi. Ini adalah support minornya ya di sekitar 770-an. Untuk support berikutnya ada di 350. Apabila ini jebol, tunggu sekalian di bawah di 350 ya. Untuk P1 apabila momentumnya bagus, kalau breakout 390-an ya ini ya, bisa ke area 400 ya, ini ya dulu resisten cukup kuat ya, ini sempat weak dari atas dan kemudian udah turun ya. Masih cukup bagus, tinggal nunggu momentumnya aja karena memang MA200-nya sudah diuji 1, 2, 3 kali ya. Apakah ini dikasih lewat untuk MA200-nya dengan volume besar kembali? Untuk momentum aslinya sudah bagus, sudah golden cross ke atas, walaupun momentumnya sudah mulai melemah ya, karena memang sudah ada seller di atas dan kemungkinan akan uji supportnya kembali ya. Untuk P1 bisa buy on weakness di area supportnya MA50. Apabila ini jebol, apabila mau serok lagi bisa ya di area 350. Kita coba lihat untuk Broksumnya, ada normal akumulasi ya. Cukup bagus nih, ada BKZU di average 388, jadi masih floating loss sedikit ya. Untuk P1 bagus, bisa kesempatan beli di MA 50 dan pasti dapat harga di bawah BK dan ZU ya. Masih cukup bagus, artinya dapat harga di bawah dari BKZU dan beli di support, artinya risikonya cukup terukur ya. Masih cukup bagus, bisa untuk buy on weakness untuk P1.